Yuk, halo Filmania, welcome back with Kolektor Aca. Nah, kali ini kita akan menceritakan alur cerita film Who Am I. Film ini merupakan film bertema hackers keluaran Jerman pada tahun 2014. Nah, bagi kalian yang suka dengan film bertema hackers, sangat cocok untuk ditambah ke dalam daftar tontonan kalian. Film ini disutradarai oleh Baran Bo-Obar dengan tokoh utamanya Tom Schelling sebagai Benjamin. Di dalam film ini kita akan diajak untuk berpikir mendapatkan alur cerita yang cukup membingungkan dan seru ini. Dan di sini admin akan meringkas ceritanya dengan singkat, padat, dan jelas. Dan langsung saja ke judul filmnya. Pada permulaan film kita diperlihatkan seorang anak muda yang sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dia bernama Benjamin. Kita panggil dia sebagai Ben. Dan kemudian Ben menceritakan semua kisahnya kepada pihak kepolisian. Dia memulai ceritanya pada masa dia kecil yang ingin menjadi seorang superhero dengan kekuatan super. Dia menganggap semua superhero mempunyai kisah keluarga yang tragis dan dia merasa sudah memenuhi syarat menjadi seorang superhero karena ayahnya yang kabur sejak dia lahir dan ibunya yang bunuh diri saat usianya 8 tahun. Dan sampai sekarang dia tinggal bersama neneknya. Sejak umur 14 tahun, Ben sudah sering menghabiskan waktu di depan komputer. Dia telah mempelajari bahasa pemrograman. Dia merasa dirinya sebagai pecundang di dunia nyata, tapi lebih dianggap di dunia maya. Di dunia maya, mereka berkumpul di tempat yang disebut dengan Darknet. Dan di Darknet, Ben punya seorang idola yang menyebut dirinya sebagai Mr. X. Mr. X bisa meretas semua sistem tanpa diketahui keberadaannya. Dia adalah superhero dari semua hacker. Mr. X punya 3 aturan. Tak ada sistem yang aman, incar sesuatu yang mustahil, bersenang-senang di dunia maya dan dunia nyata. Di dunia nyata, Ben bekerja sebagai seorang pengantar pizza. Dan pada malam itu, Ben mengantar pizza kepada para mahasiswa yang hendak ujian. Dan di sini Ben bertemu dengan Mary, teman masa SMA-nya, dan dia sangat menyukai Mary. Namun yang sayangnya Mary tak mengenal lagi Ben. Dan di sini Mary meminta Ben untuk mendapatkan soal ujian fakultas hukum untuk mereka. Dan disinilah awal mula Ben sangat ingin menjadi seorang superhero. Ben ingin membantu Mary mendapatkan soal ujian itu agar Mary mengingat Ben dan mencintainya sehingga mereka berdua bisa hidup bersama. Dan inilah aksi pertama yang dilakukan oleh Ben. Ben pergi ke kampus Mary berkuliah, dan di sini dia pergi ke server utama kampus. Namun sayangnya aksi Ben di sini tak berjalan lancar. Dia tertangkap oleh security di kampus itu. Lalu Ben ditangkap dan dijatuhi hukuman 50 jam melakukan kegiatan pelayanan masyarakat. Dan pada saat Ben sedang melaksanakan hukumannya, dia bertemu dengan seseorang yang juga mendapatkan hukuman yang sama. Dia adalah Max. Max menanyakan, "Kenapa kamu bisa berada di sini?" Lalu Ben menceritakan semuanya dan mereka kemudian berkenalan. Dan Ben mendapat undangan pesta di rumah Max. Pada malam harinya, sesampai di pesta, Max memperkenalkan 2 temannya kepada Ben, yakni Stefan dan Paul. Stefan adalah seorang raja software dan Paul adalah orang yang sangat mengerti hardware. Dan pada pertemuan itu, Ben diminta untuk membuktikan kemampuannya dalam membaca bahasa pemrograman. Dan ya, di sini Ben dengan laptop yang seadanya dia melakukan aksinya, yaitu mematikan lampu di kompleks tersebut. Kemudian setelah lampu dimatikan oleh Ben, polisi datang untuk memeriksa aksi mereka tersebut dan rupanya ini bukan rumahnya Max. Di sini mereka kabur keluar dan pada saat mereka kabur, Ben bertemu dengan Mary. Kemudian Mary mengikuti mereka berempat sama-sama kabur juga. Kemudian kita berpindah ke scene selanjutnya yang memperlihatkan Max sedang mengajak Ben untuk meretas manusia. Ya, Max punya keahlian sebagai orang yang mampu meretas manusia atau seni menipu yang hebat. Di sini Max berhasil menipu pelayan restoran. Dia beralasan tidak mendapatkan donat ketika dia membelinya. Kemudian Max mengatakan kepada Ben, "Hanya perlu keberanian, kemudian dunia akan mengagumimu." Lalu Ben, Max, Stefan dan Paul melancarkan aksinya dengan mencuri sebuah mobil dan pergi ke suatu acara kampanye partai Jerman.
Nah, di sini Ben bertugas untuk menghubungkan laptop presentasi di ruang itu ke WiFi yang sudah mereka siapkan, dan Stefan memasang kamera untuk membuat konten mereka di ruangan itu. Setelah semuanya selesai, Ben keluar dengan rasa takut dan kembali ke mobilnya. Lalu ketika presentasi partai dimulai, mereka memutar sebuah video, dan video itu merupakan video lucu yang dipersiapkan oleh Ben dan kawan-kawannya. Dan itulah aksi pertama mereka bersama-sama. Lalu setelah mereka merasa bisa dan kompak dalam bekerja sama, mereka membuat markas di rumahnya Ben. Dan konten yang mereka unggah di media sosial menjadi populer. Lalu mereka menamai kelompok mereka sebagai Clay. Dan kemudian mereka melanjutkan aksinya lagi, adalah di dunia keuangan. Mereka mengubah grafik keuangan menjadi sebuah tanda ini. Lalu mereka melancarkan aksinya di sebuah perusahaan farmasi terbesar. Mereka melancarkan aksi mereka di mana saja dan mengunggahnya di media sosial. Max membuat berbagai aksi ini guna untuk mendapatkan perhatian dari idolanya, yaitu Mr. X. Tapi Mr. X tak mengenal siapa itu Clay dan Max marah besar. Lalu Max menghilangkan rasa kecewanya itu dengan mencuri mobil dan berpesta foya di rumah mereka. Pada scenes ini Ben menjumpai Mary, dan Ben memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi Ben salah cara dalam mengungkapkannya. Mary pun marah dengan cara Ben memperlakukannya. Lalu Ben dipukul oleh temannya Mary dan diminta untuk menjauhinya. Kemudian Clay mendapatkan pesan dari Mr. X. Pada pesan ini, Mr. X mengejek mereka dengan tak lebih daripada bayi cengeng. Max mengamuk dan ingin membuktikan hal yang lebih gila lagi agar diakui oleh Mr. X. Dan target mereka selanjutnya adalah Dinas Rahasia Jerman yang merupakan suatu instansi yang sangat sulit untuk diretas. Mereka mencari jalan untuk masuk ke dinas ini dengan mencari informasi dari karyawan mereka dari setempat pembuangan sampah di instansi itu. Mereka mendapatkan informasi dari surat yang ditemukan di tempat pembuangan sampah itu bernama Gerdy. Dia adalah seorang karyawan yang sangat menyukai kucing dan mereka memancing karyawan tersebut dengan mengirimkan gambar-gambar kucing yang telah disediakan linknya. Namun mereka masih belum bisa masuk ke server utama. Namun Gerdy adalah seorang karyawan yang bertugas untuk mengatur petugas sampah dan pembuatan kartu nama. Lalu mereka masuk dengan kartu nama dan seragam petugas sampah. Dan di sini aksi mereka berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Mereka berhasil masuk ke server utama BND. Dan pada malam itu mereka merayakan keberhasilan mereka di sebuah bar, dan di saat bersamaan Mary juga berada di bar yang sama. Dan pada malam itu hal yang tidak diinginkan Ben terjadi. Ben melihat Max sedang berciuman dengan Mary. Ben merasa sangat sakit hati. Lalu Ben marah dan pulang ke rumahnya dan tidak membiarkan teman-temannya bergabung bersamanya lagi. Kemudian Mac mengatakan kepada Ben, "Kamu bukan siapa-siapa tanpa kami." Dengan rasa ingin membuktikan dirinya sendiri, Ben kemudian mengirim data karyawan BND yang telah berhasil mereka bobol kepada Mr. X. Dan pada data itu ternyata Mr. X melihat nama Krypton, salah satu anggota hacker Friends yang menjadi agen rahasia dari BND untuk memata-matai para hackers terutama Mr. X. Dan di sini Mr. X menjual data itu kepada Russian Cyber Mafia dan menyuruh membunuh Krypton agar tidak ada lagi yang memata-matai mereka. Dan ya, Mr. X adalah salah satu anggota dari Friends. Pencurian data dan pembunuhan Krypton ini diatasnamakan kepada Clay oleh Mr. X. Kemudian Ben dan kawan-kawannya berencana mendapatkan informasi terkait Mr. X dan Friends untuk menghilangkan jejak mereka. Mereka pergi ke perpustakaan umum di Berlin dan berusaha menghubungkan Mr. X dan mencoba menggali informasi. Dan sayangnya lokasi Ben berhasil dilacak oleh kepolisian. Dan dalam percakapan Ben dengan Mr. X memberikan suatu tugas kepada Ben sambil mengatakan "Welcome to Underground". Kemudian polisi pun datang ke perpustakaan umum dan mencoba menangkap mereka. Dan ternyata Ben dan kawan-kawannya berhasil kabur pada malam itu. Dan yang diberikan oleh Mr. X pada Ben itu, Mr. X meminta Ben untuk mengirimkan virus ke Europol agar bisa memanipulasi penyelidikan. Dan Ben berencana untuk menjebak Mr. X untuk mendapatkan informasinya, kemudian ditukarkan dengan kebebasan mereka dari dalam daftar buronan. Ben berencana untuk mengirim virus jebakan dalam virus jebakan.
dalam data akses ke Europol yang telah diambil oleh Ben, dan kemudian komputer Mr. X bisa diambil alih. Tapi sebelum itu, Ben dan kawan-kawannya menghapus jejak mereka dengan memusnahkan komputer dan membakar rumah Ben. Mereka kembali bersama setelah Max meminta maaf kepada Ben perkara kejadian dengan Mary. Ben menyusun rencana untuk masuk ke Europol, dan mereka telah mencoba berbagai cara. Tempat sampah, menggunakan metode phishing seperti yang mereka pernah lakukan di BND, bahkan lewat saluran pembuangan pun tidak bisa. Mereka hampir menyerah untuk mencari cara masuk ke Europol. Dan ketika mereka masuk lewat jalur pembuangan, Max tertancap paku di tangannya. Kemudian pada malam itu, setelah kawan-kawannya tidur, Ben bangun dan beraksi sendirian tanpa kawannya. Ben mengambil kartu pengunjung untuk masuk ke Europol dengan beralasan dia meninggalkan dompet di dalam kantin. Ben diizinkan masuk dan diberi waktu 2 menit. Dan dalam 2 menit itu, Ben meletakkan kotak jaringan nirkabel yang dibuat oleh Paul untuk mengelabui jaringan nirkabel di Europol. Jika seseorang masuk dalam jaringan tiruan tersebut, Ben bisa mengakses komputer mereka, dan dari komputer mereka, Ben bisa mengakses ke server. Mr. X memberikan kode akses untuk masuk ke Darknet, tempat serah terima data Europol yang telah disiapkan dalam file virus jebakan atau Trojan oleh Ben. Namun ketika Ben menyerahkannya, Mr. X tidak menerima file tersebut dan Mr. X pun berhasil mengagalkan triks Ben. Dan Mr. X pun mengakses kamera laptopnya Ben dan melacak lokasi Ben berada. Mr. X menjebak Ben dengan kode akses ke Darknet yang telah diberikannya, dan kode ini merupakan IP transmitter. Dan seketika Ben dikejar oleh kepolisian, dan untungnya di sini Ben berhasil kabur dan selamat. Kemudian ketika Ben pulang ke rumahnya, dia melihat ketiga temannya telah mati ditembak dan menemukan bukti bekas peluru di kamarnya. Lalu kita kembali ke wawancara Ben dengan pihak kepolisian. Ben meminta kesempatan untuk menemukan Mr. X. Sebagai gantinya, dia mendapatkan perlindungan saksi dan mendapatkan identitas baru. Ben kemudian merencanakan akan menyerang Mr. X dengan menjatuhkan harga dirinya. Ben memprovokasi para hackers bahwa Mr. X telah membunuh Krypton dan menjual informasi kepada pemerintah. Setelah memprovokasinya, Ben membuat Darknet yang baru, dan Ben menjadi karakter Mr. X di dalam Darknet baru ini, yang di dalamnya ada para hackers yang sedang mendengarkan Mr. X KW alias Ben sedang mengatakan, "Aku menjual identitas para hackers dan aku menjadi di mata-mata dari pemerintah." Di sini Mr. X yang asli merasa kesal dengan perbuatan Ben, dan Mr. X memaksa masuk ke dalam Darknet baru ini. Dan ternyata Mr. X berhasil masuk ke dalam Darknet buatan Ben ini dengan menggunakan IP transmitter, seperti yang pernah dilakukan Mr. X kepada Ben. Dan Mr. X pun tertangkap oleh kepolisian. Dan seketika itu juga lokasi Mr. X terlacak dan Mr. X pun tertangkap oleh kepolisian. Mr. X adalah seorang remaja yang masih berumur 19 tahun. Dan Ben pun dalam beberapa jam ke depan akan bebas, nama baru dan kota baru. Kemudian pihak kepolisian merasa ada yang aneh dari cerita Ben, dan mereka mencari informasi lebih lanjut terkait Ben kepada teman, dokter, dan orang-orang yang dekat dengan Ben. Dan ya, kecurigaan pihak kepolisian benar. Di dalam ceritanya Ben mengatakan bahwa Max yang terkena paku di tangannya, Paul yang memegang kunci mobil, dan Stefan yang meninggal ibunya sejak kecil. Dan di dalam cerita Ben semua itu adalah dirinya. Kepolisian mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Clay, semua aksi yang dia ceritakan bersama teman-temannya ternyata dia lakukan sendiri, dan Ben pun menjadi tersangka tunggal sehingga teman-temannya tidak menjadi tersangka. Lalu karena memanipulasi cerita, Ben terancam tidak mendapatkan perlindungan saksi, dan Ben menunggak janji yang telah mereka sepakati itu sambil bersedih menangis. Dan pihak kepolisian pun berhasil terperangkap dengan trik sulap Ben dan memberikan perlindungan saksi kepada Ben, dan Ben mengganti namanya sebagai Who Am I. Lalu Ben, Max, Paul, dan Stefan pun bebas tanpa jejak, dan di sini Mary juga ikut bersama mereka. Dan filmnya sudah habis. Dan sekian saja untuk cerita film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan video ini, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan film terbaik dan menarik dari kami nantinya. Dan seperti biasa, terima kasih.